Kalau kita flashback ya ke tahun 2014, kemudian tahun 2019, satu nama yang paling keras membela Prabowo Subianto di dalam konstelasi Pilpres itu adalah Rizik Syihab. Kemudian mulai dari aksi bela Islam 212 tahun 2016, mobilisasi massa, kemudian panggung politik umat, sampai kepada framing ulama versus penguasa. Nah, dulu Prabowo dan Rizik Syihab seperti dua kutub yang nyaris tak pernah terpisahkan. Nah, sekarang di tahun 2026 ketika Pak Prabowo Subianto menjadi presiden, ucapan demi ucapan itu telah berubah. Bahkan pernyataan awal itu ada tamu yang ratusan tahun gak pulang-pulang. Lalu muncul kalau bikin gaduh ya pergi aja ke Yaman ataupun kabur aja ke Yaman gitu ya. Dan publik langsung membaca kira-kira dua kali statementnya Pak Prabowo ini tentang siapa ya. Dan ketika itu apakah menyindir kelompok mana gitu kan. Dan pertanyaan publik itu justru gini, kenapa justru setelah Pak Prabowo Subianto berkuasa, seolah-olah Prabowo Subianto ini menjaga jarak dengan kelompok yang dulu membelanya di tahun 2014 dan tahun 2019. Nah, apakah ini tanda ataupun sinyal hubungan publik itu ataupun hubungan dalam hal politik memang hanya untuk kepentingan sementara? Atau memang Pak Prabowo sejak awal sebenarnya tahu sesuatu tentang polemik Ba'alawi, tapi dulu memilih diam karena membutuhkan kekuatan massa? Nah, kita akan bahas, kita akan bongkar apakah fenomena Rizik itu murni dakwah atau sejak awal adalah proyek politik besar yang sekarang ini mulai ditinggalkan. Baik, yang pertama kita bicara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Prabowo dan Rizik itu adalah sebuah kerjasama koalisi atau aliansi yang paling kuat. Kalau kita mau jujur teman-teman, melihat sejarah politik modern Indonesia, salah satu mesin mobilisasi massa terbesar saat itu adalah simpatisan Pak Rizik Syihab. Apalagi pasca aksi 212 yang di tahun 2016, dan momentum itu mengubah peta politik nasional ketika berdemo terkait kasus Ahok. Dan dari situlah Pak Rizik bukan lagi sekedar tokoh ormas, tapi menjadi simbol politik umat. Nah, pertanyaan yang muncul hari ini, apakah benar tanpa kekuatan massa Pak Rizik dan jaringan 212 saat itu, apakah Pak Prabowo itu 2019 tidak akan sebesar itu? Kan itu kan tahun 2016, berarti efeknya di tahun 2019 yang memunculkan dua kubu yang saling bentrok, yaitu cebong dan kampret. Nah, kalau kita lihat pola politiknya, Pak Prabowo waktu itu sangat diuntungkan oleh gelombang identitas. Dan gelombang identitas itu yang paling besar saat itu ya memang dipimpin oleh figur-figur seperti Pak Rizik. Artinya apa? Hubungan mereka sejak awal memang sangat politis, bukan hubungan ideologis permanen. Kalau kita bicara kemesraan di tahun 2014-2019 itu juga banyak yang mengabadikan, apalagi ketika Pak Rizik sedang hijrah ke Mekah selama 3 tahun ya. Ketika itu Pak Prabowo bersama Amin Rais itu menyambangi ke sana. Nah, kemudian kedua, kalau kita bicara kenapa setelah menang
kok narasinya berubah? Nah, ini yang perlu kita analisis dengan baik. Ini yang bikin publik itu juga bertanya-tanya. Kenapa setelah Pak Prabowo masuk kekuasaan, narasinya pun mulai berubah? Kenapa justru muncul pertanyaan, pernyataan ya, ada tamu ratusan tahun yang nggak pulang-pulang. Kemudian dilanjutkan, kalau bikin gaduh ya kabur aja sono ke Yaman. Nah, publik itu langsung mengkaitkan itu dengan polemik Balawi. Otomatis. Karena keduanya itu berkaitan sekali. Tamu yang nggak pulang selama ratusan tahun ya ketika Balawi didatangkan di Indonesia. Yang memang untuk kepentingan kolonial Belanda. Kemudian ketika kabur ke Yaman ya dihubungkan dengan polemik nasab Balawi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Nah, apakah ini sinyal bahwa Prabowo Subianto ini mulai sadar? Pak Prabowo itu berbicara bukan atas nama pribadi, tapi atas nama Presiden Republik Indonesia. Berarti berbicara demi keutuhan bangsa dan negara. Atau memang Pak Prabowo sebenarnya sudah sejak lama tahu, tapi dulu mungkin memilih diam demi kepentingan elektoral. Gitu ya. Karena politik itu keras, ketika butuh massa semua dirangkul. Tapi ketika sudah duduk di kekuasaan, yang dipikir adalah stabilitas negara. Dan kalau benar polemik nasab Balawi sekarang sudah masuk ke level nasional, maka sangat mungkin juga elit politik mulai membaca bahwa isu ini bisa jadi bom sosial ke depannya. Nah, kemudian sekarang kita coba menganalisis, apakah Pak Rizik Syihab ini hanya digunakan sebagai teman untuk mendapatkan elektoral. Nah, ini pertanyaan yang paling apa ya? Saya katakan paling kritis untuk dijawab. Apakah hanya digunakan atau hanya dimanfaatkan saja? Atau apakah Pak Rizik Syihab ini dulu benar-benar dianggap sebagai partner ideologis atau hanya kendaraan untuk memobilisasi massa? Kalau memang dulu begitu dekat, kenapa sekarang justru seperti dijauhkan? Kenapa narasi kabur ke Yaman justru keluar setelah Pak Prabowo menjadi presiden? Apakah karena massa sudah tidak terlalu dibutuhkan? Kalau kita bicara dalam sejarah politik, ya ini bukan hal baru. Hari ini kawan, besok lawan. Hari ini mesra, besok sudah bercerai-berai. Dan kelompok massa yang sering dipakai saat momentum politik ataupun momentum pilpres, pilkada ya memang menguntungkan. Nah, kalau ketika momentum konflik ya setelah stabilitasnya tercapai saja, maka setelah itu ya mulai ditinggalkan atau dipinggirkan. Dan publik sekarang mulai membaca pola itu. Oh, ternyata memang dulu hanya untuk memobilisasi massa. Tapi hasilnya apa ya? 2 kali Pak Prabowo mencalonkan presiden 2014 dan 2019 ya nyatanya kalah kok. Kemudian 2024 tidak didukung oleh kelompok Pak Rizik Syihab ya akhirnya menang. Artinya apa? Ini pola yang memang terbiasa terjadi ketika bangsa Indonesia ini tidak lagi butuh namanya politik identitas, sudah basi lah. Jadi lebih kepada kesejahteraan rakyat, kemudian ekonomi, gitu kan, kemudian hal-hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat, gitu ya. Nah, terlebih lagi ketika kita bicara pernyataan Pak Prabowo Subianto yang seminggu yang lalu, dan kalau kita kaitkan dengan polemik nasab ini ya memang sudah masuk ke level nasional, sudah suka nggak suka hari ini sudah menjadi perhatian Pak Presiden gitu ya. Kalau misalkan dulu polemik nasab Balawi itu hanya dianggap sebagai isu internal atau isu propaganda ataupun isu memecah belah umat, tapi sekarang itu jauh berbeda. Sudah masuk media nasional, sudah masuk ke podcast nasional, sudah masuk ke TikTok nasional, sudah YouTube nasional, artinya sudah masuk ke level-level yang lebih tinggi lagi gitu loh.
bahkan sudah masuk ke level ring 1 ataupun istana. Dan yang paling penting, bahkan sudah mulai disentuh oleh tokoh-tokoh politik. Nah, apakah ini tanda bahwa hegemoni narasi Ba'alawi itu sudah mulai retak atau memang sudah di titik bawah gitu ya? Dan apakah tagar kabur Yaman aja itu menjadi simbol kemarahan sosial baru? Nah, kalau kita analisa, teman-teman, yang menarik sekarang ini bukan cuma soal nasab saja gitu ya, tapi banyak pertanyaan dari publik. Kalau memang Ba'alawi ini keturunan Nabi, ya mana bukti sejarahnya, bukti riwayatnya mana? Mana bukti dokumen primernya, mana validasi ilmiahnya? Dan ketika suatu kritik selalu dibalas dengan emosi, ya jatuhnya mereka tidak pernah bisa membuktikan bahwa Ba'alawi ini cucu Nabi atau bukan. Nah, kemudian tanggapan dari Pak Rizik Syihab terhadap pernyataan Pak Prabowo Subianto selalu mengkaitkan Wali Songo. Nah, ini Wali Songo dan perebutan sejarah. Mereka mengklaim bahwa yang menyebarkan agama Islam itulah habaib. Harus punya kontribusi, kita punya kontribusi untuk bangsa, harusnya kalian terima kasih. Ini yang narasi yang besar, narasi yang diaku-aku, klaim besar, ya harusnya mempunyai bukti yang besar. Dan kenapa narasi Wali Songo itu harus dipaksakan Ba'alawi untuk dipercaya publik? Kenapa banyak tokoh juga sekarang ini mulai melawan? Ya karena ini bukan sekedar soal keluarga saja, ya soal silsilah keluarga, tapi ini adalah soal arah sejarah Indonesia. NU hari ini dibentuk atas dasar roh daripada Wali Songo. Wali Songo itu yang menyebarkan Islam di Nusantara, yang mengislamkan Nusantara. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah benar terjadi pembelokan sejarah besar-besaran, di mana tokoh lokal Nusantara perlahan digeser, lalu diganti narasi bahwa semua berasal dari Ba'alawi. Bahkan yang kecil pun seperti KIR, ya, kemudian STNK, kemudian bendera merah putih, kemudian pahlawan seperti di Ponorogo, Imam Bonjol, itu semua dari Ba'alawi semua diklaim dari kalangan Ba'alawi. Ini kalau nggak pembelokan sejarah apa? Mereka maunya apa? Harusnya kalau nasionalis, kalau mereka cinta tanah air, ya mereka nggak bikin gaduh. Artinya apa yang disampaikan Pak Prabowo yang memang tertuju kepada oknum ataupun kelompok-kelompok yang suka membuat gaduh, suka ngaku-ngaku, apalagi ngaku sebagai cucu Nabi. Nah, kalau narasi mereka itu sudah runtuh, maka yang runtuh itu bukan cuma status sosial, tapi juga legitimasi simbolik yang sudah dibangun puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Nah, itulah mengapa polemik nasab ini makin panas dan saling berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi kesimpulannya, mungkin ya, kalau kita bicara mungkin, disinilah publik itu mulai sadar ya, bahwa politik tidak pernah benar-benar punya teman abadi. Hari ini kawan, besok pun bisa dilawan. Hari lawan juga besok bisa dikawan. Dulu bisa dipeluk, sekarang bisa dijauhkan. Dulu dipuji-puji, dipuja-puja, dieluk-elukan, sekarang juga mulai disindir. Dan ketika tagar kabur Yaman aja mulai menjadi simbol kritik sosial, itu berarti publik itu sudah mulai berani mempertanyakan sesuatu yang selama ini tidak pernah tersentuh, yang selama ini dianggap tabu. Sekarang pertanyaan besar yang mesti harus kita jawab sama-sama adalah, apakah ini awal runtuhnya hegemoni narasi Ba'alawi di Indonesia, atau justru awal perang narasi yang lebih besar? Atau jangan-jangan sudah rungkat, sudah runtuh, namun posisinya sudah yang paling bawah? Karena sekali sejarah mulai dipertanyakan, publik tidak akan pernah mudah untuk percaya lagi, kapok untuk dipercaya lagi, dan kapok untuk menerima klaim yang tidak bisa dibuktikan dengan data dan fakta. Demikian dari saya, terima kasih.